tetap yakin di alpukat. Untuk hasil tetap oke. Kita berkarya di alpukat, jalan semua dari bibit, terus buahnya oke semua sampai sekarang. Prospek. Yang terpenting tanam sesuai elevasi. Iya. Dan jualah sesuai segmentasi. Kali ini saya bersama dengan Mas Mudianto, kawan yang dari sudah lama itu berkecimpung di dunia alpukat, dan awalnya bukan dari pembibit, awalnya dulu penebas Mas, lebih tepatnya. Ya. Penebas buah alpukat khususnya, dan sampai saat ini juga masih nebas. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Fokus di petani. Fokus di perkebunan. Iya. Di perkebunan dan juga mungkin sedikit juga di pembibitan. Itu. Dan kita mau tanya karena banyak kawan-kawan itu tanya gini Mas, khawatir kalau mau tanam alpukat saat ini itu kira-kira terlambat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin lebih ke mereka bingung mau tanam varietas apa. Mungkin dari segi jenengan yang sudah malang melintang lama di dunia peralpukatan, kira-kira prospek ke depan seperti apa alpukat, apakah sudah terlambat benar? Yang kedua mungkin yang disukai pasar itu buah yang seperti apa? Monggo bisa ditanggapi. Pertama dari segi jenis ya. Jenis. Kita sebagai petani nggak usah bingung. Sesuaikan dengan kondisi lahan, DPL itu penting. Elevasi ya? Ya, elevasi. Jadi kalau kita mau tanam yang jenis enak-enak, nah itu kebanyakan kalau lokal itu kan dari DPL rendah. Sedangkan kita punya lahan di DPL menengah misalkan 700. Nah itu jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena nanti rasanya kurang bagus. Iya. Jadi sampai saat ini untuk yang DPL menengah kita nggak usah bingung, nggak usah ragu. Saya pernah jalan lama di alpukat sampai sekarang tetap jalan. Buah gede tetap prospek. Buah maupun itu berapa? Saya 7 on ke atas. 7 on ke atas. Saat ini 34.000. Ini bulan Maret, April, Mei bulan kelima tahun 2022. Alpukat untuk yang ses 7 on ke atas itu harganya 34.000. Di atas 30.000 sekarang. Kalau dari petaninya? Kisaran 30.000. 30.000. Ya. 30.000 itu dari petani. Terus kalau untuk prospek ke depan kira-kira masyarakat yang mau tanam itu kira-kira terlambat nggak sih Mas? Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Ini karena bukan karena jenengan penjual bibit ya? Iya. Karena sudah lama. Optimis saja. Kalau kita panen yakin ada yang beli. Itu masukan pertama. Tetap optimis karena dari dulu saya kena alpukat kisaran 25 tahun yang lalu sampai sekarang tetap prospek, dan semoga ke depan tetap prospek. Gitu. Ya. Maupun mau apapun jenisnya monggo. Itu kalau kita bidik pasar itu luas. Jadi misalkan kita mau pilih jenis lokal biasa, ada pasarnya. Itu misalkan harga 10.000 lah. Tetap laku, ada pasarnya. Mau yang di atasnya lagi yang kita pilih, misalkan mau bidik harga yang di kisaran 15-20 tetap laku. Mau yang eksekutif misalkan seperti khas yang harga jualnya di atas 100.000 juga ada pasarnya. Luas pasar. Alpukat. Jadi enggak. Mas, kalau untuk apa kira-kira petani itu bisa mendapatkan untung, katakan mentok Pak Bu atau tidak rugi itu menjual buah alpukat dengan harga berapa dari petani? Petani itu kalau kita panen itu dengan harga 10.000. 10.000 itu udah lumayan. Itu udah mendapat untung ya satu udah kilo? Untung banget. 10.000 itu per kilo petani sudah bisa mendapatkan untung. Sudah untung. Oke. Jadi kalau musim raya kita misalkan di tempatku ya, di tempatku itu kan 700 DPL.
Dan kebanyakan petani di daerahku tanam jenis peluang kebanyakan. Nah itu di musim raya misalkan 15.000, wah udah masuk banget. Sudah masuk banget. Kalau itu dikatakan petani nggak rugi ya? Nggak rugi. Terus kalau kita panen di bulan 4 ke atas itu udah kita dapat harga bonus itu pasti. Dan dari dulu sampai sekarang jarang kok bulan 4 itu harganya turun, tetap naik terus. Tapi biasanya ini ya stoknya turun ya. Nah, karena buah itu dari dulu sampai sekarang kalau orang Jawa kita pakai ngelmu titen aja lah. Nggak usah pakai yang mulu-mulu. Pakai ngelmu titen. Niten ini bulan 4 panen jarang kok harganya itu turun. Bulan 4 ke atas. Ke atas. 4 sampai berapa itu? Itu nanti sampai bulan 10 11 masih stabil. Nanti stabil. 12 itu mulai agak turun karena udah mulai panen raya. Nah, panen raya terus mendekati musim hujan. Oke. Nah, rata-rata untuk pekebun di sini itu alpukatnya dirawat nggak, Mas? Kalau di petani itu di daerah tempatku itu kebanyakan karena tanamnya tumpang sari. Jadi ya tetap dirawat. Terus dia akan dapat suplai bonus. Ketika merawat tumpang sari kan ada kopi. Nah, kita mupuk kopi dalam satu hamparan semua kopi, tumpang sari apokat. Jadi dalam satu hamparan itu ada bonus pupuk dari kopi. Oh, siap. Kira-kira solusi atau alternatif ketika nanti kita tanam sekarang, terus pas panen itu harga anjlok, alternatif pernah terpikirkan alternatif dari jenengan enggak? Sampai sekarang saya tetap yakin. Oh, jadi belum pernah terpikirkan bahwa alpukat itu akan turun harganya sampai petani rugi? Belum ada gambaran. Saya yakin dan optimis tetap prospek untuk alpukat. Bukti pasar sekarang langka buah. Sekarang ya? Iya. Makanya tadi harga bisa sampai 34. 34 itu di tingkat dari petani masuk ke pengepul. Dari pengepul naik lagi mungkin di kisaran 40 sampai 50.000. Itu padahal baru buah dijual ke pengepul, belum langsung ke konsumen. Iya. Kalau langsung konsumen, kita punya buah yang bagus, yang rasanya enak. Dan saya ada masukan dari buat teman-teman yang di DPR rendah. Itu satu keuntungan kalau mau ngebunin yang alpukat jenis enak-enak yang 300 ke bawah DPL-nya, elevasinya. Itu kalau alpukat enak saya yakin mudah untuk capai harga 50.000. Untuk 50.000 itu mudah karena ini bukan omong kosong, karena beliau juga sering menjual buah karena dulunya juga penebas. Sampai ini juga masih sedikit-sedikit penebas karena kesibukannya yang tidak sedikit. Dan seperti yang kami sampaikan juga bahwa alpukat enak itu segmentasinya lebih baik langsung ke konsumen karena pasarnya terbuka lebar. Yang kedua, mereka harganya lebih tinggi. Tapi catatannya tadi harapannya rasanya enak, karena ketika rasanya kurang enak mungkin untuk konsumen kan nggak bisa repeat order ya. Iya. Itulah keuntungannya, itu biasanya bisa didapat di 300 mdpl. 700 mdpl sebenarnya bisa nggak tanam alpukat enak? Ada, bisa. Jadi 700 tinggal kita mau bidik pasar yang mana. Misalkan kita bidik khas, itu bisa stabil, produktivitas oke, rasa stabil enak yang keluarga khas. Cuman kita harus pintar-pintar bidik pasarnya. Dan di tingkat petani misalkan seperti saya, petani kecil, kalau misalkan saya bisa tanam misalkan 10 sampai 30 atau 50 batang, saya jual online per kilo masih bisa laku di atas 100.000 untuk khas. Mas, sama ini ngomong-ngomong soal khas ya. Iya. Ini kan khas banyak juga orang yang agak ragu menanam itu karena satu di harga, apakah iya nanti kita bisa menjual dengan harga 100.000 ke atas. Iya. Dan kira-kira menurut jenengan khas itu kira-kira kita jual di harga terendah tapi tidak rugi itu kira-kira berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, sama di 700 mdpl itu kira-kira khas usia 4 atau 5 tahun itu kira-kira berbuah berapa buah atau berapa kilo, sehingga nanti calon pekebun itu juga bisa memperkirakan, oh berarti nanti kira-kira saya bisa menjual dengan harga sekian. Gimana itu, Mas? Nah, kalau untuk khas itu kita ada pohon umur 4-5 tahun ya. 4-5 tahun. Itu dari bibit. Bukan dari topokeng katanya. Itu yang pohon 5 tahun lah. Pohon 5 tahun misalkan
buah 2 kali. Kalau buah perdana itu kan sedikit. Buah kedua. Nah, buah kedua misalkan berbuah 150 biji. Berbuah 150 biji di 700 mdpl, Ya. usia 5 tahun. Per bijinya kira-kira? Per biji kalau untuk khas di tipe 700, terus perawatan itu semi standar lah. Jadi nggak lebat banget tapi nggak kurus banget. Jadi buah itu rata-rata pada umumnya 1,6 kilo. 1 kilo isi 6. Nah, 1 kilo isi 6. Berarti Kita hitung aja satu pohon itu dapatnya 20 sampai 25 kilo. 20 sampai 25 kilo. Terus harga terendah, misalkan kita jual ecer, kita online, karena kita petani kecil, kita bahasanya nggak muluk-muluk, nggak skala kebun luas. Jadi dari buahnya nggak terlalu banyak misalnya. Iya. Itu kira-kira di harga berapa jual ke konsumen? Kita jual murah 50.000, insya Allah laku kalau cuma 50.000. 50.000. Iya. Perkiraan harga minimal ketika kita jual 50.000, saya juga pasti beli alpukat khas di harga segitu. Berarti kalau 20 sampai 25 kilo kita dapat 1 juta sampai 125 kilo. 1.250.000 ya. Iya. Itu kalau di pohon alpukat lain, misal alpukat lokal katakan, yang harganya sekitar 15.000 per buah. Itu satu pohon di usia 5 tahun itu terjual berapa? 5 tahun untuk lokal unggul gitu Lokal aja. unggul kayak gitu. Lokal unggul, buah gede. Misalkan hitung aja keluar buah 5 tahun kalau pohon maksimal itu 50 kilo. 50 kilo. Berarti selisih separuh. Oh ya, selisih separuh. Kalau untuk khas 25 kilo, lokal unggul 50 kilo. nggak usah muluk-muluk berapa kilo. 50 kilo berarti 2 kali lipat buahnya. Antara beda karena beda buah kecil dengan buah besar. Terus kita hitung dapat harga jual 20.000 katakan 15. 15.000. 15.000 itu harga standar pas harga panen raya. Panen raya. Nah, itu kita kali 50 itu berarti tembusnya 750.000. Masih tinggi khas. Masih tinggi khas. Dan segmentasinya khas sebenarnya berbeda dengan buah lokal yang unggul itu tadi ya. Iya. Konsumen tetap saya kira lebih, misal jenengan pernah jual online khas ya? Jual online khas saya dapat harga kisaran 150. Ya itu tadi kenapa saya ngomong ini karena banyak orang yang enggan menanam khas dan ragu untuk menanam khas. Satu, apakah produktivitasnya tinggi? Ini bisa terjawab. Di 700 itu di usia 5 tahun itu mungkin naik turunnya sekitar 25 kilo. Tapi untuk harganya itu tetap di atas harga alpukat unggul lain yang lokal atau alpukat lokal unggul. Itu. Dan di 50.000 saja per kilo itu sudah dapat untung. Itu jadi ketika Anda takut tidak bisa menjual 150.000, masih bisa mampu dijual dengan 50.000 dan insya Allah untung. Yang terpenting tanam sesuai elevasi. Iya. Dan jualah sesuai segmentasi buahnya. Mungkin itu ya Mas ya? Iya, siap. Terima kasih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin banyak pertanyaan dari pendengar dan viewers dari YouTube Bibit Tuaku ini. Nanti mungkin ketika saya kesulitan atau mungkin pengen melihat pandangan lain dari Mas Mudianto, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin pesan terakhir untuk yang ingin mengembangkan alpukat atau yang ingin tanam alpukat tapi masih ragu atau masih banyak pertimbangan, monggo Mas. Tetap yakin di alpukat. Untuk hasil tetap oke. Kita berkarya di alpukat, jalan semua dari bibit, terus buahnya oke semua sampai sekarang. Prospek. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Itu. Ya.